Alam semesta merancang segala sesuatu di dunia memiliki musuh alaminya masing-masing. Layaknya batu kryptonite yang menjadi kelemahan karakter fiksi Superman, Real Madrid pun memiliki musuh alaminya dalam wujud Arsenal. Remontada Real Madrid nyatanya hanyalah ilusi. King of UCL dengan 15 gelar juara itu ternyata bukan apa-apa di pertandingan melawan klub nol UCL kemarin. Koar-koar comeback beberapa hari menjelang laga itu akhirnya terjungkal sendiri. Niat mengacak-acak mental Arsenal dengan berencana menutup atap Stadion Bernabeu nyatanya omong kosong. Pertandingan yang sebelumnya digadang-gadang bak neraka itu makin membuat empu tuan rumah kebakaran jenggot dengan kemenangan mulus The Gunners. Sebelum pertandingan dimulai, bahkan gelandang Madrid Jude Bellingham sempat sesumbar mengatakan bahwa dirinya sangat yakin Los Blancos bisa menumbangkan Arsenal di Stadion Bernabeu. Namun kenyataannya berbicara lain. Arsenal malah mampu tampil apik pada leg kedua perempat final. Sebelumnya, remontada epik Real Madrid terakhir mereka di ajang ini terjadi pada era sebelumnya di Piala Champions 1975 sampai 1976. Kali ini lain cerita, lain format, pasukan Carlo Ancelotti terbukti tak bisa meniru keajaiban. Los Blancos terpaksa absen di semifinal Liga Champions untuk kali pertama dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu The Gunners kembali menapaki fase 4 besar sejak terakhir pada 2009 dan kini bersiap menghadapi PSG. Tentu saja lolosnya Arsenal dan Inter menyita perhatian publik sepak bola dunia. Pasalnya, keduanya sukses menyingkirkan dua klub dengan tradisi dan koleksi gelar terbanyak di ajang ini. Sensasi The Gunners terasa luar biasa setelah berhasil menang 2-1 atas Real Madrid di Stadion Bernabeu. Agregat akhir 5-1 untuk Arsenal membuat mereka mencatatkan 2 kemenangan atas Real Madrid di kandang lawan. Pencapaian itu melebihi hasil pertemuan musim 2005-2006. Ketika Arsenal hanya menang agregat 1-0 di babak 16 besar. Hebatnya, 2 dari 3 kemenangan Arsenal atas Real Madrid diraih di kandang lawan. Saat itu, Arsenal mampu menembus babak final. Spirit serupa terasa musim ini. Bahkan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengakui keunggulan Arsenal setelah timnya tersingkir dari Liga Champions UEFA 2024-2025. Dalam konferensi pers usai pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Ancelotti menyatakan bahwa Arsenal tampil lebih baik dalam kedua leg perempat final. Arsenal bermain lebih baik dari kami dalam 2 pertandingan. Kami telah mencoba segalanya, namun mereka bertahan dengan baik dan kami kesulitan menemukan ruang, ujar Ancelotti. Meskipun kecewa dengan hasil tersebut, Ancelotti menekankan pentingnya menjaga semangat dan fokus pada kompetisi yang masih berjalan. Meski kemenangan manis diraih Arsenal, nyatanya menuju ke sana Arsenal sempat diwarnai insiden panas antara 2 pemain bintang Bukayo Saka dan Dani Carvajal. Ketegangan memuncak di akhir babak pertama ketika keduanya hampir terlibat konfrontasi fisik saat berjalan menuju lorong ruang ganti. Dari rekaman yang beredar luas di media sosial, terlihat Dani Carvajal yang tidak bisa bermain karena cedera menanti Bukayo Saka yang sedang berjalan menuju lorong ruang ganti. Awalnya mereka bersalaman ketika sudah berpas-pasan. Akan tetapi kemudian Carvajal tidak melepas tangan Saka sembari berbicara. Situasi yang tak berlangsung lama itu nampaknya membuat Saka gerah. Dia coba melepaskan tangan, tapi ditahan oleh Carvajal yang terus berbicara. Pemain asal Inggris kemudian terpantik emosinya dan coba untuk berdekatan dengan Carvajal. Terlihat Carvajal menarik bagian belakang leher Saka, memicu reaksi keras dari pemain muda Arsenal tersebut. Saka pun membalas dengan kemarahan hingga Carvajal mengacungkan jarinya ke wajah sang pemain asal Inggris. Kemudian orang-orang di sekitar langsung coba melerai. Polisi setempat juga berada di tempat kejadian berusaha turun tangan. Begitu juga dengan bek Arsenal yang jadi cadangan, Ben White. Dalam keterangan unggahan video di Twitter, Marca menyebut ketegangan itu terjadi karena Carvajal mengkritik Saka yang coba mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka.
Dani Carvajal menanti Saka di babak pertama. Sang kapten yang tidak dapat bermain karena cedera mengkritik sang striker atas upaya mencetak gol penalti ala Panenka. Demikian keterangan video tersebut. Jalannya pertandingan Real Madrid versus Arsenal di babak pertama memang sengit. Ketegangan antara Carvajal dan Saka menambah panasnya atmosfer laga. Meski beberapa pemain Real Madrid mencoba mengganggu mental salah satu pemain Arsenal dengan beberapa drama dan tensi tinggi, namun masih ada beberapa pemain Los Blancos yang masih mendukung Arsenal. Penjaga gawang Real Madrid, Thibaut Courtois, mengakui bahwa Arsenal tampil lebih superior dalam dua leg perempat final Liga Champions. Kami kalah dari tim Arsenal yang lebih baik dan kami harus menerima itu, ujar Courtois usai pertandingan di Santiago Bernabeu. Courtois sempat memberikan harapan bagi timnya dengan menggagalkan eksekusi penalti Bukayo Saka pada menit ke-13. Namun, ia mengakui bahwa timnya kesulitan menembus pertahanan Arsenal yang disiplin dan terorganisir. Kiper asal Belgia ini juga menyoroti absennya sosok seperti Joselu yang biasanya menjadi andalan dalam duel udara di kotak penalti lawan. Kami banyak melakukan crossing, tapi kami tak punya pemain seperti Joselu. Mungkin seharusnya kami tidak melakukan banyak crossing dan mencoba hal lain. Kami harus kritis ke diri sendiri. Kami harus lebih bermain sebagai tim. Kami sama sekali tidak meragukan Ancelotti. Arsenal memang lebih baik, itu sebabnya mereka lanjut ke fase berikutnya, ujar Courtois melanjutkan. Usai memberikan apresiasinya kepada Arsenal, Thibaut Courtois pun juga memberikan kritikannya kepada Real Madrid. Menurut sang penjaga gawang, Los Blancos kalah karena minim pergerakan di lini depan. Lini depan Real Madrid benar-benar dalam kuncian saat berjumpa Arsenal. Pada duel leg kedua, dengan 66% penguasaan bola, Real Madrid hanya mampu melepas 3 shot on target. Courtois pun angkat bicara. Jika Anda membuat penjagaan ganda pada Vinicius atau Mbappe, Anda bisa lolos begitu saja, tetapi sulit untuk melakukan lebih dari itu, ujarnya. Dua pemain itu memang punya kualitas individu yang luar biasa. Namun, menghadapi pertahanan kompak Arsenal, mereka sulit untuk menemukan celah dan serangan Real Madrid pun buntu.